Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar, meski seringkali tidak kita pahami. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kunci besar dalam kehidupan, sebuah amalan hati dan perbuatan yang sering disebut, namun belum tentu dipahami dengan cara yang benar, yaitu bersyukur. Banyak orang berkata, saya sudah bersyukur, tapi kenapa rezeki saya masih terasa sempit? Ada pula yang merasa sudah rajin ibadah, sudah berdoa, namun hidupnya masih penuh kekhawatiran dan ketidaktenangan. Disinilah pentingnya kita memahami bahwa bersyukur bukan sekadar ucapan di lisan, melainkan sikap hidup yang utuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji dengan janji yang sangat jelas dalam Al-Quran, bahwa jika kita bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Namun janji ini berlaku bagi orang-orang yang bersyukur dengan cara yang benar, bukan bersyukur setengah-setengah, apalagi bersyukur hanya saat keadaan lapang. Bersyukur yang benar akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, menenangkan hati, melapangkan dada, dan menjadikan hidup terasa cukup meski harta tidak berlebihan. Dalam pembahasan ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara bersyukur yang benar menurut tuntunan Islam. Bukan hanya agar rezeki bertambah secara materi, tetapi juga agar kita diberi rezeki iman, kesehatan, ketenangan, dan keberkahan hidup. Semoga dengan memahami dan mengamalkannya, kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan selalu berada dalam ridhonya. Bab 1. Memahami makna bersyukur yang benar. Saudaraku, langkah pertama dalam bersyukur yang benar adalah memahami maknanya dengan tepat. Bersyukur bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat besar, seperti harta melimpah atau keberhasilan yang terlihat. Bersyukur adalah pengakuan tulus dalam hati bahwa setiap nikmat, sekecil apapun, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata hasil kecerdikan, kerja keras, atau usaha kita sendiri. Bersyukur yang benar mencakup 3 unsur utama: hati, lisan, dan perbuatan. Dengan hati kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi nikmat. Dengan lisan kita memuji dan menyebut nama Allah atas nikmat tersebut. Dan dengan perbuatan, kita menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Jika salah satu unsur ini hilang, maka syukur kita belum sempurna. Banyak orang merasa sudah bersyukur, tetapi masih sering mengeluh, membandingkan hidupnya dengan orang lain, atau merasa Allah tidak adil. Sikap seperti ini tanpa disadari menutup pintu rezeki. Mengapa? Karena keluhan yang berlebihan menunjukkan hati yang belum benar-benar menerima takdir Allah. Padahal bersyukur yang benar justru tumbuh dari keyakinan bahwa apa yang Allah berikan adalah yang paling tepat untuk kita saat ini. Ketika kita mampu bersyukur dalam kondisi sempit, Allah akan melapangkan rezeki kita, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga ketenangan batin. Hati yang bersyukur tidak mudah iri, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah menyalahkan keadaan. Inilah hati yang siap menerima tambahan nikmat dari Allah. Maka sebelum berharap rezeki melimpah, mari kita luruskan terlebih dahulu pemahaman kita tentang syukur. Jadikan syukur sebagai gaya hidup, bukan sekadar reaksi sesaat. Insya Allah, ketika syukur sudah tertanam dengan benar, rezeki akan datang mengikuti, dengan cara yang seringkali di luar dugaan kita. Bab 2. Bersyukur dengan lisan yang menenangkan rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami makna bersyukur yang benar, langkah selanjutnya adalah menghidupkan syukur melalui lisan. Lisan adalah cermin hati. Apa yang sering kita ucapkan menunjukkan apa yang sedang kita rasakan dan yakini di dalam dada. Oleh karena itu, orang yang benar-benar bersyukur akan menjaga lisannya dari keluhan, keluh kesah yang berlebihan, dan ucapan yang meremehkan nikmat Allah. Mengucapkan Alhamdulillah bukan sekadar kebiasaan, tetapi pernyataan iman.
Ketika lisan terbiasa memuji Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, hati pun perlahan menjadi tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu mengaitkan setiap keadaan dengan pujian kepada Allah. Saat mendapat nikmat, kita bersyukur. Saat diuji, kita tetap memuji Allah karena yakin ada hikmah besar di baliknya. Inilah lisan yang menenangkan rezeki. Banyak orang tidak sadar bahwa rezekinya terasa seret bukan karena kurang usaha, tetapi karena lisannya dipenuhi keluhan. Setiap hari yang keluar adalah kalimat, "Capek hidup begini, kenapa nasib saya selalu seperti ini?" Atau "Orang lain enak, saya selalu susah." Ucapan-ucapan seperti ini bukan hanya melemahkan diri sendiri, tetapi juga menunjukkan kurangnya rasa syukur kepada Allah. Ketika lisan lebih sering mengeluh daripada memuji, hati pun dipenuhi rasa tidak cukup dan keberkahan rezeki perlahan berkurang. Bersyukur dengan lisan juga berarti membiasakan diri menyebut nikmat, bukan kekurangan. Cobalah setiap hari menyebutkan nikmat yang Allah berikan meski terlihat sederhana. Masih bisa bernafas dengan lega, masih diberi kesehatan, masih memiliki keluarga, masih bisa beribadah. Ketika nikmat disebut, hati akan sadar bahwa Allah telah memberi begitu banyak, hanya saja kita sering lupa menghitungnya. Selain itu, lisan yang bersyukur akan terjaga dari ucapan yang menyakiti orang lain. Rezeki bukan hanya soal uang, tetapi juga hubungan baik, kepercayaan, dan ketenangan hidup. Orang yang lisannya lembut, penuh doa, dan jauh dari celaan, biasanya lebih mudah dicintai dan dipercaya. Dari situlah seringkali pintu-pintu rezeki terbuka melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Saudaraku, latihlah lisan kita untuk selalu memuji Allah, mendoakan kebaikan, dan menahan diri dari keluhan yang tidak perlu. Jadikan Alhamdulillah bukan hanya di ujung lidah, tetapi diiringi kesadaran penuh dalam hati. Insya Allah, ketika lisan kita dipenuhi syukur, Allah akan melimpahkan rezeki yang bukan hanya banyak, tetapi juga penuh keberkahan dan ketenangan. Bab 3. Bersyukur dengan perbuatan yang mengundang keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur tidak akan sempurna jika hanya berhenti di hati dan lisan. Syukur yang benar harus tampak dalam perbuatan nyata. Inilah bentuk syukur yang paling Allah cintai, yaitu ketika nikmat yang diberikan digunakan untuk mendekat kepadanya, bukan justru untuk melalaikan diri darinya. Banyak orang mengaku bersyukur, tetapi cara hidupnya justru bertentangan dengan nilai syukur itu sendiri. Jika Allah memberimu rezeki berupa harta, maka syukur yang benar adalah menggunakan harta tersebut di jalan yang Allah ridhoi. Bukan hanya dengan bersedekah, tetapi juga memastikan harta itu diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk kebaikan. Harta yang disyukuri akan membawa ketenangan, sedangkan harta yang disalahgunakan justru sering membawa masalah dan kegelisahan meski jumlahnya besar. Jika Allah memberimu rezeki kesehatan, maka bersyukurlah dengan menjaga tubuh dan menggunakannya untuk ketaatan. Bangun pagi untuk sholat, bekerja dengan jujur, dan membantu sesama adalah bentuk syukur atas kesehatan. Banyak orang diberi tubuh yang kuat, tetapi digunakan untuk maksiat atau hal yang sia-sia. Tanpa disadari, nikmat itu pun bisa dicabut atau dihilangkan keberkahannya. Bersyukur dengan perbuatan juga berarti menerima amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketika Allah mempercayakan jabatan, pekerjaan, atau peran dalam keluarga, syukur yang benar adalah menjalankannya dengan jujur, amanah, dan penuh keikhlasan. Rezeki seringkali mengalir deras kepada orang-orang yang amanah, karena Allah tahu mereka tidak menyalahgunakan nikmat yang diberikan. Saudaraku, salah satu bentuk syukur perbuatan yang sering diremehkan adalah berbagi. Sedekah bukanlah mengurangi rezeki, justru menjadi sebab dilipat gandakannya rezeki. Ketika kita memberi dengan niat syukur, Allah melihat bahwa kita tidak takut kekurangan. Keyakinan inilah yang membuat Allah menambah nikmatnya. Bahkan senyuman, bantuan kecil dan doa tulus untuk orang lain pun termasuk sedekah yang bernilai besar di sisi Allah. Selain itu, bersyukur dengan perbuatan juga tercermin dari sikap sabar saat diuji. Ketika rezeki terasa sempit, syukur tidak hilang, tetapi berubah bentuk menjadi kesabaran dan tetap taat. Inilah syukur tingkat tinggi, syukur yang tidak bergantung pada keadaan.
Orang yang mampu bersyukur dalam ujian biasanya akan Allah angkat derajatnya dan dilapangkan rezekinya pada waktu yang paling tepat. Maka saudaraku, mari kita wujudkan syukur dalam perbuatan sehari-hari. Gunakan setiap nikmat sebagai jalan mendekat kepada Allah. Insya Allah, dengan syukur yang diwujudkan dalam amal nyata, rezeki kita tidak hanya melimpah, tetapi juga penuh keberkahan dan membawa kita semakin dekat kepada ridho Allah. Bab 4. Bersyukur saat ujian, kunci dibukanya rezeki yang lebih besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu bentuk syukur yang paling berat, namun paling bernilai di sisi Allah, adalah bersyukur saat sedang diuji. Banyak orang mampu mengucap Alhamdulillah ketika hidupnya lapang, tetapi goyah ketika rezeki terasa sempit, usaha menurun, atau masalah datang bertubi-tubi. Padahal justru pada saat inilah kualitas syukur kita diuji dengan sebenar-benarnya. Bersyukur saat ujian bukan berarti berpura-pura senang atas musibah, melainkan menerima ketentuan Allah dengan hati yang lapang dan penuh husnuzon. Kita meyakini bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberi takdir. Setiap kesempitan selalu membawa pelajaran, dan setiap penundaan rezeki pasti menyimpan kebaikan yang belum kita pahami. Keyakinan inilah yang menjaga hati tetap tenang dan tidak terjerumus dalam keputusasaan. Seringkali Allah menyempitkan rezeki bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membersihkan hati. Ketika rezeki melimpah, manusia mudah lupa, merasa hebat, dan bergantung pada dirinya sendiri. Namun saat diuji, kita kembali merendah, kembali berdoa, dan kembali menyadari bahwa hanya Allah tempat bergantung. Inilah proses pendewasaan iman yang sangat mahal nilainya. Orang yang bersyukur saat ujian tidak sibuk menyalahkan keadaan, tidak terus-menerus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia fokus memperbaiki diri, memperbanyak doa, dan tetap berusaha dengan cara yang halal. Sikap inilah yang membuat Allah mempercayakan rezeki yang lebih besar di kemudian hari, karena Allah tahu hati hambanya sudah siap. Saudaraku, salah satu tanda syukur saat ujian adalah tetap menjaga ibadah. Banyak orang justru menjauh dari Allah ketika hidupnya terasa berat. Padahal, sholat, doa, dan zikir adalah sumber kekuatan utama. Ketika kita tetap mendekat kepada Allah di tengah kesulitan, itulah bukti bahwa syukur kita bukan bergantung pada kondisi, tetapi pada iman. Bersyukur dalam ujian juga berarti menjaga lisan dan perbuatan. Kita menahan diri dari keluhan yang berlebihan, dari kata-kata yang menyudutkan takdir, dan dari perbuatan yang melanggar syariat demi mengejar jalan pintas rezeki. Orang yang memilih jalan sabar dan taat inilah yang biasanya akan Allah bukakan pintu rezeki dengan cara yang lebih indah dan berkah. Ingatlah saudaraku, ujian tidak pernah datang untuk selamanya. Setiap kesempitan pasti ada akhirnya. Ketika kita mampu bersyukur di masa sulit, Allah akan menggantinya dengan kelapangan yang jauh lebih baik. Bahkan jika rezeki belum bertambah secara materi, Allah akan menggantinya dengan ketenangan hati, kekuatan iman, dan keberkahan hidup yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka jangan takut menghadapi ujian. Jadikan setiap kesulitan sebagai ladang syukur dan kesempatan mendekat kepada Allah. Insya Allah, dari ujian itulah akan lahir rezeki yang lebih besar, lebih bersih, dan lebih membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 5. Konsistensi bersyukur, rahasia rezeki terus mengalir. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah memahami berbagai bentuk syukur, satu hal penting yang sering terlupakan adalah konsistensi. Banyak orang mampu bersyukur sesaat, tetapi tidak istiqomah menjadikannya sebagai kebiasaan hidup. Padahal, syukur yang paling berdampak besar terhadap rezeki adalah syukur yang dilakukan terus-menerus dalam keadaan apapun tanpa menunggu keadaan sempurna. Konsistensi bersyukur dimulai dari kesadaran harian. Setiap hari, Allah memberi kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Namun karena nikmat itu terasa biasa, kita sering lupa mensyukurinya. Bangun pagi dengan tubuh yang masih berfungsi, udara yang bisa dihirup, dan kesempatan beribadah adalah nikmat besar. Orang yang membiasakan diri menyadari nikmat harian ini akan memiliki hati yang selalu merasa cukup meski secara materi belum berlimpah.
Syukur yang konsisten akan membentuk pola pikir positif yang selaras dengan iman. Bukan berarti menutup mata dari masalah, tetapi memandang masalah dengan sudut pandang orang beriman. Ketika satu pintu rezeki tertutup, ia yakin Allah sedang menyiapkan pintu lain. Keyakinan inilah yang membuat langkah tetap ringan, usaha tetap jalan, dan doa tidak pernah putus. Dari sikap inilah, keberkahan rezeki tumbuh secara perlahan namun pasti. Saudaraku, konsistensi bersyukur juga terlihat dari cara kita menjalani pekerjaan dan usaha. Orang yang bersyukur akan bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab, meski hasilnya belum besar. Ia tidak mudah tergoda untuk curang, karena yakin rezeki yang halal, meski sedikit, jauh lebih menenangkan dan diberkahi. Allah mencintai hamba yang menjaga kejujuran dalam proses, bukan hanya mengejar hasil. Selain itu, syukur yang konsisten membuat seseorang ringan berbagi. Ia tidak menunggu kaya untuk bersedekah, karena ia paham bahwa sedekah adalah bukti syukur, bukan syarat kekayaan. Sedikit yang diberikan dengan ikhlas akan membuka jalan rezeki yang lebih luas. Bahkan seringkali, rezeki datang bukan dalam bentuk uang, tetapi kemudahan, pertolongan, dan peluang yang tidak disangka-sangka. Konsistensi bersyukur juga berarti tidak berubah sikap ketika keadaan berubah. Saat rezeki bertambah, ia tidak sombong. Saat rezeki berkurang, ia tidak putus asa. Hatinya tetap terikat kepada Allah, bukan kepada jumlah harta. Inilah hati yang stabil, yang siap menerima amanah rezeki lebih besar tanpa lupa daratan. Saudaraku, jadikan syukur sebagai rutinitas, bukan sekedar reaksi. Biasakan memuji Allah dalam doa, zikir, dan aktivitas harian. Latih diri untuk melihat kebaikan di setiap keadaan. Insya Allah, ketika syukur sudah menjadi napas kehidupan, rezeki akan terus mengalir. Bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam keberkahan, ketenangan, dan rasa cukup yang menenangkan jiwa. Bab 6. Syukur yang mengundang rizki dan mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita akan memahami bahwa syukur bukan sekedar cara agar rizki bertambah, tetapi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika syukur sudah tertanam dengan benar, rizki bukan lagi tujuan utama, melainkan bonus dari kedekatan kita kepadanya. Hati menjadi tenang, hidup terasa cukup, dan apapun yang Allah berikan selalu diterima dengan lapang dada. Syukur yang benar membuat kita sadar bahwa rizki tidak selalu berbentuk uang. Kesehatan, keluarga yang harmonis, iman yang terjaga, dan hati yang damai adalah rizki besar yang sering tidak kita sadari. Orang yang pandai bersyukur akan menjaga semua nikmat ini dengan sebaik-baiknya, karena ia paham bahwa nikmat yang dijaga akan Allah tambahkan, sedangkan nikmat yang diabaikan bisa dicabut kapan saja. Ketika syukur sudah menjadi kebiasaan, kita akan lebih mudah bersabar dalam ujian dan tidak berlebihan dalam kesenangan. Hidup menjadi seimbang. Kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Inilah tanda hati yang matang secara iman. Rizki pun mengalir dengan cara yang lebih bersih dan penuh keberkahan, karena Allah melihat kesiapan hambanya. Saudaraku, syukur juga menjauhkan kita dari sifat tamak dan keluh kesah yang melelahkan jiwa. Kita tidak lagi sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, karena kita tahu setiap orang memiliki jatah rizki dan ujian masing-masing. Fokus kita bukan pada apa yang tidak kita miliki, tetapi bagaimana memaksimalkan nikmat yang sudah Allah titipkan. Dari seluruh pembahasan ini, kita belajar bahwa cara bersyukur yang benar mencakup hati, lisan, dan perbuatan. Syukur dimulai dari keyakinan dalam hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah, lalu diwujudkan melalui lisan yang penuh pujian, bukan keluhan, dan disempurnakan dengan perbuatan nyata, yaitu menggunakan nikmat sesuai dengan yang Allah ridhoi. Kita juga memahami bahwa syukur tidak hanya dilakukan saat rizki lapang, tetapi justru diuji saat keadaan sempit. Bersyukur dalam ujian adalah tanda iman yang kuat dan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Konsistensi dalam bersyukur menjadikan hidup lebih tenang, usaha lebih berkah, dan rizki terus mengalir meski tidak selalu terlihat besar di mata manusia. Syukur yang benar akan membentuk pribadi yang sabar, amanah, ringan berbagi, dan tidak mudah putus asa. Inilah pribadi yang Allah cintai dan layak menerima tambahan nikmat. Dengan syukur, hidup menjadi lebih bermakna.
hati lebih damai, dan rizki terasa cukup serta menenangkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang saatnya kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita bersyukur dengan cara yang benar? Jangan menunggu rizki melimpah untuk belajar bersyukur, karena justru syukurlah yang akan mengundang kelimpahan itu. Mulailah dari hal kecil, dari nikmat yang sering kita anggap biasa, lalu jaga dengan hati, lisan, dan perbuatan. Mari kita niatkan mulai hari ini untuk memperbaiki cara bersyukur kita. Kurangi keluhan, perbanyak pujian kepada Allah, dan gunakan setiap nikmat di jalan yang Allah ridhoi. Insya Allah, Allah akan melihat kesungguhan kita dan membuka pintu-pintu rizki yang selama ini terasa tertutup. Jika naskah ini bermanfaat, jadikan ia sebagai pengingat untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat. Bagikan kepada saudara, sahabat, dan keluarga, agar semakin banyak hati yang belajar bersyukur dan merasakan keberkahan hidup. Jangan lupa untuk terus mengikuti dan mendukung dakwah ini, agar kita bisa saling menguatkan dalam iman dan kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur, diberi rizki yang halal, melimpah dan penuh keberkahan, serta selalu berada dalam ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.